pemirsa, khususnya siswa-siswi sekolah menengah atas. Semoga Anda semua dalam kondisi sehat, saya dapat beraktivitas seperti biasanya. Dan bagi Anda yang mungkin sedang sakit, saya doakan semoga segera sembuh sehingga dapat beraktivitas kembali seperti biasanya. Baik, kali ini kita akan bahas materi Kingdom Animalia dari film Annelida. Beberapa film yang lain sudah kita bahas ya. Anda bisa menyaksikan di video yang lain. Baik, kita mulai membahas film Annelida. Yang pertama kita lihat ciri-cirinya lebih dulu. Teman-teman ya, Annelida ini berasal dari bahasa Yunani, dari kata annulus yang artinya cincin. Jadi Annelida ini adalah cacing yang mempunyai tubuh bersuas ya, atau bersegmen seperti cincin ya, cincin seperti cincin yang bertumpuk-tumpuk tubuhnya yang berwas-was. Setiap ruas pada Annelida disebut sebagai somit. Setiap ruasnya itu disebut sebagai somit dan bersifat metameri. Apa itu metameri? Artinya setiap segmen tubuh mempunyai alat-alat yang lengkap seperti alat ekskresi, reproduksi, otot, pembuluh darah, dan saraf. Itu yang disebut sebagai metameri. Yang ke berikutnya, cacing ini bersifat triploblastik xylomata. Jadi ini triploblastik ya. Itu pada saat embrio dia memiliki 3 lapisan tubuh, yaitu ektoderm, mesoderm, dan endoderm. Sedangkan xylomata ini rongga tubuh ya. Ini untuk Annelida ini sudah memiliki rongga tubuh yang sebenarnya. Kita tahu ada 3 macam xylomata ya, ada jenis xylom pada hewan triploblastik, yaitu A. xylomata tidak memiliki rongga tubuh, pseudoxylomata memiliki rongga tubuh yang semu, dan xylomata yang memiliki rongga tubuh sejati. Untuk Annelida ini bertipe xylomata atau memiliki rongga tubuh sejati. Berikutnya, sistem pencernaan Annelida telah sempurna. Sudah lengkap ya sistem pencernaannya, yaitu mempunyai mulut dengan gigi, kitin, kemudian saluran pencernaan, dan diakhiri dengan anus. Mempunyai sepasang ganglion otak yang dihubungkan dengan sistem saraf tangga tali. Dan alat ekskresinya disebut sebagai nefridia. Cacing ini melakukan pertukaran udara atau bernapas ya secara difusi dengan menggunakan seluruh permukaan tubuhnya. Jadi cacing ini belum memiliki sistem pernapasan tertentu ya. Jadi masih secara difusi. Sistem peredarannya tertutup, ini sudah maju ya, tertutup. Sistem peredaran darah tertutup itu artinya darah beredar di tubuh itu melalui udara ya, jadi tidak menyebar tetapi mengalir melalui udara. Tentunya hewan ini bersifat hermafrodit, jadi dalam satu tubuh itu ada organ jantan dan organ betina. Sedangkan untuk beberapa jenis yang lain itu bisa bersifat monosius atau monoisius ya. Artinya hewan jantan dan betina itu terpisah. Berikutnya habitat Annelida itu bisa di air tawar, air laut, atau di darat ya, khususnya di daerah yang lembab karena memang kaitannya nanti dengan difusi ya, difusi sehingga kulit itu tidak bisa dalam kondisi kering, jadi harus kondisi dingin. Kemudian beberapa jenis bersifat parasit, ada beberapa parasit. Ada yang bebas, tapi ada juga yang parasit. Itu hidup di organisme lain. Tentunya kita lihat klasifikasinya. Film Annelida itu terbagi menjadi 3 kelas.
Yang pertama kelas Polyseta, yang kedua kelas Oligoseta, yang ketiga kelas Hirudine. Akan kita bahas satu persatu masing-masing kelas ini. Yang pertama kelas Polyseta. Polyseta itu berasal dari bahasa Yunani, poli itu banyak, dan seta yang artinya rambut. Seta itu rambut. Jadi cacing ini memiliki banyak rambut. Berukuran antara 5 sampai 10 cm, ini cukup besar nih, besar dengan warna yang beraneka ragam. Jadi ada yang biru, merah, dan sebagainya. Umumnya hidup di laut, ya, di dasar laut, di sela-sela batu karang atau di daerah pasang surut. Disitulah cacing ini hidup. Tubuh bersegmen-segmen, setiap segmen mempunyai parapodia, dan pada parapodia itu nanti terdapat seta atau rambut. Rambutnya itu terdapat pada parapodia. Reproduksi terjadi melalui perkawinan cacing dengan cacing betina. Jadi ini terpisah ini, jadi terpisah antara jantan dan betinanya, dan akan melakukan perkawinan dengan menghasilkan larva yang dikenal dengan nama atau istilah trakofor. Contoh Polyseta ini adalah Eunis viridis, ya, atau cacing lawu, hidup di Laut Maluku di Indonesia ini. Yang kedua ini cacing Pisidis ole, cacing palolo, ini hidup di Kepulauan Fiji. Lanjut ini di luar negeri ini. Dan kita lihat satu persatu nih masing-masing. Cacing lawu seperti ini cukup besar nih, cukup besar. Ini warnanya biru, ada struktur tubuhnya, ada bagian kepala ya di sini, kemudian ada parapodia nih. Ini ke belakang ya, jadi ruas-ruasnya sangat kelihatan jelas. Kelihatan jelas. Ini parapodia kalau diperbesar seperti ini, dan di parapodia lah terdapat seta-seta yang berfungsi nanti untuk bergerak ya, untuk bergerak seta itu. Yang berikutnya cacing palolo seperti ini bentuknya ya, palolo ini memanjang seperti ini. Gambar yang lain cacing palolo. Bagian yang di bawah ini ya, dari yang bulat-bulat kecil ini namanya epitoke. Cacing kalau sudah dewasa maka akan membentuk epitoke ini. Kalau belum dewasa dia hanya sampai ke sini aja ya, jadi belum membentuk epitoke. Apa itu epitoke? Epitoke adalah ruas tubuh yang mengandung sperma dan sel telur. Ini kalau ini jantan betina menyatu ya, jadi di satu ini ada sel sperma dan sel telur. Nanti akan lepas, kemudian akan tumbuh menjadi cacing epitoke ini. Selanjutnya kita bahas kelas yang kedua, yaitu kelas Oligoseta. Oligoseta berasal dari bahasa Yunani, oligos itu sedikit, dan seta yang artinya rambut. Jadi cacing ini memiliki rambut yang sedikit, berbeda dengan yang kelas yang pertama tadi. Tubuhnya bersegmen, tidak mempunyai parapodia, dan mempunyai beberapa seta pada setiap ruas. Setanya tidak begitu banyak. Dan sebagian besar hidup di air tawar atau di darat dan bersifat hermafrodit. Ya, jantan organ satu individu itu memiliki organ jantan dan organ betina. Contoh yang paling populer itu adalah Lumbricus terrestris atau cacing tanah. Cacing tanah ini di daerah lain disebut juga sebagai peretima ya, sama peretima. Cacing tanah juga. Akan kita lihat lebih jauh tentang Lumbricus terrestris ini. Tubuh cacing tanah memiliki segmen berjumlah 15 sampai 200 buah, tergantung dari usianya ya. Makin tua ya semakin banyak segmennya.
Pada setiap segmen terdapat zeta, kecuali pada segmen pertama dan segmen terakhir. Ya. Pada segmen ke-32 sampai ke-37 terdapat klitelum atau semacam saddle ya, yang mengandung kelenjar sebagai alat kopulasi. Kopulasi itu alat perkawinan, ya, perkawinan. Ini sehingga nanti akan terjadi pembuahan dan menghasilkan telur. Itu di klitelum yang merupakan segmen 32 dan 37. Cacing tanah bersifat hermafrodit, tetapi tidak dapat melakukan pembuahan sendiri. Jadi harus ada 2 cacing ya. Nanti yang satu bertindak sebagai cacing jantan, yang satunya bertindak sebagai cacing betina. Nanti pembuahan tentunya terjadi di cacing yang alat ekskresinya berupa sepasang nefridia yang terdapat pada setiap segmen dan disebut sebagai metanefridia. Karena di setiap segmen itu ada nefridianya. Pernapasan dilakukan secara difusi menggunakan seluruh organ tubuh yang lembab ya. Jadi ini difusi dari melalui kulit ya, hingga harus hidup di tempat yang lembab. Kalau tempat yang kering dia tidak bisa. Sistem peredaran darahnya tutup, dan maju nih tutup ya, dengan plasma darah yang mengandung hemoglobin sehingga berwarna merah. Darah cacing itu berwarna merah. Sistem saraf berupa sistem saraf tangga tali. Itu pernah kita bahas ya. Tangga tali itu ya bentuk sarafnya nanti ada saraf, buah saraf utama, kemudian nanti akan dihubungkan tiap-tiap segmen ya, nanti ada saraf-saraf penghubung di antara dua saraf utama ya, tentunya nanti seperti tangga. Makanannya berupa zat organik ya, sisa-sisa buahan gitu, dicerna dengan sistem pencernaan makanan yang lengkap. Jadi sudah memiliki sistem pencernaan yang lengkap ini, mulai dari mulut, kemudian esofagus atau kerongkongan, pembolok, lambung, usus dan anus. Nah, seperti ini tanah ini. Satu ini klitelum tadi ya, luas 32 sampai 37, kemudian yang ini ruas-ruasnya, ruas-ruasnya kecil-kecil. Sehingga nanti terjadi proses pembuahan ya. Nanti biasanya kelenjar, nanti akan dihasilkan telur. Ini kokon itu adalah dalamnya adalah sel telur. Jadi sel telur yang dihasilkan itu akan dibungkus dengan kelenjar yang dihasilkan tadi, sehingga sampai nanti dia akan menetas menjadi cacing yang baru. Selanjutnya kita lihat struktur tubuhnya. Ini cacing tanah ya. Ini mulut, dari depan ini mulut, kemudian ada faring atau ini nanti faring dilanjutkan dengan kerongkongan, kemudian dilanjutkan ke usus ke belakang. Kemudian sistem sarafnya ini ada ganglion otak yang pertama, kemudian nanti ke belakang menjadi sistem saraf yang ke belakang ya, tali saraf ke belakang, dari depan ke belakang. Kemudian sistem peredaran darahnya ini dilengkapi dengan 6 buah jantung ya. Jantung ini kemudian akan memompa darah melalui pembuluh darah dorsal dan pembuluh darah ventral. Yang dorsal itu yang ke belakang, nanti yang ke depan adalah yang. Kemudian alat ekskresinya berupa nefridia atau nefridium seperti ini ya. Nanti masing-masing segmen ada ya, dan nanti akan lubangnya akan keluar di sini mengeluarkan sisa-sisa metabolisme. Seperti ini yang lubang pori yang nefridium tadi, nefridium ya, keluarnya lewat sini, keluar dari tubuh, keluar nih ekskresinya. Yang ini adalah semacam tempat penampungan ya, tempat penampungan zat sisa. Zat sisa ini kemudian ada pembuluh darah yang menyelimuti saluran nefridium. Nah, di situ nanti zat-zat sisa itu akan diambil oleh saluran nefridium dari pembuluh darah.
Selanjutnya kita lihat kelas yang ketiga, kelas ini yang terakhir dari film Anlida. Hiru ini meliputi berbagai jenis lintah ya. Hirudo nih, ada hirudo lintah. Nanti meliputi lintah darat dan lintah air. Jadi ada dua jenis berdasarkan habitatnya. Kemudian tubuh pipih dorsoventral tidak memiliki parapodia atau seta, tidak memiliki parapodia dan seta tidak memiliki alat penghisap pada bagian anterior dan posterior, depan dan bagian belakang. Lintah merupakan hewan hermafrodit, jadi satu tubuh ada dua organ jantan dan betina. Sistem pencernaan terdiri dari mulut, faring, tembuluk, lambung, rektum, dan anus. Cukup sudah lengkap ya, sudah lengkap ini alat pencernaannya. Peredaran darahnya tertutup, ini sudah maju, berarti darah itu beredar melalui pembuluh darah dan bernapas melalui seluruh baluan kulit. Ini masih secara difusi melalui kulitnya, sistem pernapasannya. Belum ada sistem pernapasan khusus. Alat ekskresinya berupa nevidium sama dengan jenis yang lain ya. Di film Anlida ini jadi menggunakan nevidium yang terdapat pada staf sektor. Selanjutnya mempunyai kelenjar ludah yang menghasilkan zat hirudin. Jadi, mengandung antikoagulasi yang dapat mencegah penggumpalan darah, karena memang lintah itu makanannya adalah darah ya, jadi darah hewan nanti dihisap. Nah itu perlu supaya tidak membeku dalam tubuhnya, maka ada zat hirudin ini untuk mencegah pembekuan itu. Ada dua contoh ini, hirudin medicinalis atau lintah air, dan Haemodypsa javanica ini pacet atau lintah darat. Nah, jenis lintah pada saat habitat. Untuk tubuhnya seperti ini, tubuh ini sama ya untuk lintah darat dan lintah air. Jadi ada kepala, kemudian nanti di sini ada alat hisap untuk anterior dan alat hisap untuk posterior, posterior sakar. Alat hisap untuk posterior yang belakang. Kemudian nanti ada organ penampungan darah ya, setelah dihisap nanti ditampung di sini, baru nanti akan dicerna melalui usus ini, kemudian keluar ke rektum, kemudian ke anus ya, sisa-sisanya. Seperti itu strukturnya. Ini panjang kurang lebih bisa 7 cm ya, kurang lebih, tergantung dari usia tentunya. Nah ini gambar lintah darat seperti ini. Ini memang habitatnya di darat, di darat murni, jadi tidak di air. Yang di air, langsung lebih memanjang, dan dia pintar berenang ya, hidupnya di air. Baik, itulah kelas yang ketiga, yaitu kelas hirudine, dan demikian juga pembahasan kita untuk film Anlida yang terdiri dari 3 kelas tadi ya, sudah kita bahas semua. Untuk itu semoga video ini bermanfaat ya, menambah pengetahuan semua. Akhiri, terima kasih atas perhatiannya. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.